Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaruni Ramadhani dengan NIM 10572113123, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis. Itu tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Yang kedua yaitu tahapan penelitian atau mengumpul data dan pengelolaan serta uji coba. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Tahapan awal, apakah sudah cukup baik usaha tersebut. Yang keempat yaitu tahapan pengurutan atau skala prioritas. Yang kelima yaitu tahapan perencanaan pelaksanaan, menentukan jenis pekerjaan, waktu, tenaga kerja, dana, dan kesiapan manajemen dan kondisi operasional. Yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan atau realisasi rencana. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum kelayakan atau legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua yaitu aspek lingkungan, kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis. Yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran, tersalurkan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pasar. Yang keempat yaitu aspek teknik dan teknologi, disiapkan teknis dan ketersediaan teknologi. Yang kelima yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia, disiapkan tenaga kerja kasar maupun terampil. Yang keenam yaitu aspek keuangan, besarnya biaya investasi dan modal kerja. Pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama investor atau pemilikan modal yang mampu menanamkan modal pada proyek yang dikerjakan. Yang kedua yaitu kreditor, sumber pendanaan usaha atau bisnis dapat juga diperoleh dari bank, pihak manajemen perusahaan dalam hal pendanaan maupun dialokasikan dalam modal sendiri seperti investor dan dari kreator. Yang ketiga yaitu pemerintahan dan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Perbedaan studi kelayakan bisnis dan perencanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis mungkin berkaitan memiliki fungsi investigasi, mempertimbangkan dan mengkaji beberapa alternatif menjadi basis dalam bisnis plan. Kalau perencanaan bisnis mungkin berkaitan dengan berisikan langkah-langkah untuk mewujudkan proposal bisnis. Hanya mengkaji satu alternatif, berisikan blueprint dan project. Seberapa penting studi kelayakan bisnis? Yang pertama yaitu memunculkan beberapa alternatif sehingga memberikan arah atau fokus terhadap rencana investasi, mengurangi alternatif yang ada, memberikan alasan untuk mewujudkan atau tidak suatu investasi, meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi, menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengambil keputusan, menyediakan informasi untuk penarik minat investor. Kesalahan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis. Kesalahan dalam penyusunan studi kelayakan bisnis dapat berdampak pada perencanaan dan anggaran perusahaan, anggaran keuangan bisnis. Bisnis yang tidak memiliki studi kelayakan bisnis yang baik berpotensi gagal. Kesalahan dapat menyusun studi kelayakan bisnis bisa terjadi karena berbagai faktor seperti yang pertama yaitu data dan informasi yang kurang lengkap. Yang kedua yaitu data yang didapat tidak dapat dipercaya atau palsu. Yang ketiga yaitu perhitungan yang salah. Yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang berubah. Yang kelima yaitu kesengajaan dari pembuatannya.
Selanjutnya yaitu desain dan tahapan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah analisis penyeluruhan yang dilakukan untuk menganalisis kelayakan atau tidaknya suatu bisnis. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau masalah yang hambatan yang mungkin timbul, seperti penilaian apakah bisnis tersebut dapat berjalan dengan sukses. Atau starting yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan metode, modal, ide, organisasi, dan manajemen yang direncanakan sendiri. 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. Yang pertama yaitu perseorangan. Merintis usaha baru atau starting, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua yaitu persekutuan atau partnership, kerjasama. Kerjasama 2 orang atau lebih yang usaha secara bersama-sama menjalankannya bersama. Yang ketiga yaitu batia dan hukum. Perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal perusahaan saham. 4 cara yang dapat dilakukan untuk memasuki atau memulai usaha baru. Yang pertama yaitu merintis usaha baru atau starting, atau memasuki bisnis keluarga, kerjasama dalam manajemen atau purchasing, membeli perusahaan baru lain atau bullying. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka menjalankan bisnis sendiri supaya bisa meluangkan ide, pikiran atau pendapat saya sendiri. Tahapan-tahapan dalam melalui usaha baru diawali dengan adanya ide, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Yang kedua yaitu objek bisnis memiliki pasar. Yang ketiga yaitu memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga yaitu tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat yaitu organisasi usaha yang akan digunakan, perpaduan fungsi kewirausahaan dan manajerial menjamin usaha yang mungkin diperoleh. Yang terakhir yaitu lingkungan usaha. Materi keempat yaitu membeli perusahaan atau franchise. Franchise adalah membeli paket bisnis orang lain, di mana kita akan mendapatkan keuntungan berjual pakai peralatan usaha yang lengkap. Bahan baku bulan pertama, tata cara dalam buku panduan, hak konsultasi kepada pihak dan penjual franchise, seperti lisensi penggunaan merek dagang bisnis tersebut, yang dikemukakan oleh Eka Dharma Pratono 2010. Jenis-jenis franchise yang pertama yaitu franchise luar. Cenderung lebih disuka karena sistemnya lebih jelas, mereknya sudah diterima berbagai negara dan dirasakan lebih bergengsi. Sedangkan franchise dalam negeri pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan melanjutkan usaha ini dengan disediakan oleh pemilik waralaba. Contoh-contoh franchise di Indonesia yaitu seperti McD, KFC, Starbucks, dan Indomaret. Bentuk-bentuk franchise yang pertama yaitu produk franchise, yang kedua manufacturing franchise, bisnis franchise, bisnis formal franchise. Pihak-pihak dalam franchise.
Yang pertama yaitu memberikan franchise, yang kedua yaitu menerima franchise, yang ketiga yaitu memberi franchise lanjutan, yang terakhir yaitu menerima franchise lanjutan. Kelebihan franchise. Manajemen bisnis sudah baku pihak franchise atau memberi franchise. Tidak perlu promosi. Yang kedua yaitu tidak perlu promosi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu ada support maksimal dari franchise. Cepat balik modal. Yang terakhir yaitu manajemen keuangan sudah baik. Kekurangannya yaitu seperti supply terbatas, menjalankan bisnis tidak semena-mena, reputasi franchise sangat menentukan bisnis, butuh modal yang sangat banyak. Dari yang kelima yaitu memahami aspek-aspek manajemen bisnis. Menurut Avandi 2018, manajemen adalah proses kerjasama antara karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, peorganisasian, personalian, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai lebih hasil yang lebih efisien dan efektif. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan, merupakan proses pemastian arahan yang bakal ditempuh serta aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Tujuannya yaitu agar terata dengan jelas antara tugas, wewenang, serta tanggung jawab dan jalinan kerjasama dengan sebaik mungkin dalam bidang masing-masing. Yang ketiga yaitu actualing atau pelaksanaan. Dalam melaksanakan organisasi, para pemimpin ataupun manajer menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak ditentukan dengan metode kepemimpinan, memberikan perintah, berikan petunjuk, serta memberikan motivasi. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan proses untuk mengukur serta menilai penerapan tugas apakah sudah sesuai dengan rencana. Bila dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, hingga akan segera dikendalikan sesuai dengan rencana yang disusun. Selanjutnya yaitu ada 4 macam pendekatan utama dalam pembuatan suatu perencanaan. Yang pertama yaitu pendekatan atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu pendekatan campuran. Yang ketiga yaitu pendekatan bawahan dan atasan. Yang terakhir yaitu pendekatan kelompok. Selanjutnya menurut Kaswan 2016 ada 3 level manajemen. Yang pertama yaitu manajer jenjang puncak, jenjang media, serta jenjang pertama. Manajemen pembangunan proyek. Yang pertama yaitu perencanaan proyek, penjadwalan proyek, pengawasan proyek,